asar, bukan ba'da maghrib lagi tadi. Kita disunahkan berkumpul di suatu mushola atau di tempat-tempat majelis majlis. Kita kirimkan doa-doa yang baik. Kita tutup doa akhir tahun. Kita berzikir kepada Allah, baca sholawat, kemudian beristighfar. Ketika ba'da maghrib selesai, kita baca doa awal tahun. Ini kira-kira udah baca doa belum? Udah baca belum? Belum. Kemana aja gurunya tadi? Entar kita baca. Mudah-mudahan ini belum terlambat. Lebih baik terlambat daripada entar kita baca. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini. Kalau kemarin mungkin didengar siaran langsung dari mushola Nurul Huda, Bapak Madrasah umumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain bantuan bansos sekali kagak tahunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas kita ngomong, pegang dada kita, benar-benar siapa yang meninggal? Bulan meninggal. Tetapi ketika kita dengar bulan meninggal, kita pegang dada kita, alhamdulillah saya masih panjang umur. Benar begitu? Bersyukur, alhamdulillah. Kita masih optimis. Kita masih yakin bahwa umur kita masih panjang. Sesungguhnya dia tidak tahu. Ketika umur kita sudah melebihi daripada 40 tahun, bahkan kata baginda Nabi apa? Baina sibti wa baina sab'i, antara 60 dan 70, maka sesungguhnya disitulah yang namanya kematian. Malaikat Israil udah tiap hari nengok. Bahkan kita nggak tahu kemanapun kita jalan pergi, di situ maut mengikuti kita. Kita nggak tahu. Wa matadri nasata min wada wa matadri bi ayatin tahu. Sesungguhnya tiada manusia pun yang tahu hari esok dia berbuat apa, dia bagaimana. Bahkan dia tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal, di bumi mana dia akan wafat. Inilah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Oleh karenanya mari kesempatan yang terbaik malam hari ini kita syukuri. Artinya di malam yang tahun baru ini, lembaran baru yang akan kita buka dengan catatan buku yang akan kita tulis untuk hari esok. Kenapa? Kita berharap agar tentunya lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Jadi kalau ngomong mic-nya begini berarti nggak boleh lama-lama ini. Tanda udah. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Sampai soto belum. Ada dalam satu hadis Nabi dikatakan, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala wa sa'a amalu. Sesungguhnya orang yang baik, orang yang bagus di alam dunia ini, umurnya panjang, amal ibadahnya banyak, baik. Tetapi seburuk-buruk manusia, ketika umurnya panjang, amal kebaikannya buruk. Inilah yang celaka. Bahkan kita sering dengar apa kata Bang Haji Roma, gagal 5 sebelum datangnya 5. Mungkin jangan joget kan, di musola. Apa kata Nabi? Sesungguhnya jagalah 5 sebelum datangnya 5 tersebut. Tadi yang mudah kita baca, iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sighataka qabla syaqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa baragaka qabla sughrik, wa hayataka qabla mautik. Artinya di sini, dengan kesempatan masa muda kita sebelum masa tua kita datang. Artinya nih, alhamdulillah saya lihat yang datang semuanya rata-rata umurnya 25. Benar ya? Ada yang 25. Lewat. Kan rata-rata.
Kalau rata artinya lewat dari 52 bisa. Benar atau benar? Artinya ketika kita masih usia yang kuat, ketika pengen ibadah jangan nunggu-nunggu. Ntar aja kalau udah tua pengen jadi orang benar, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang kumpul di majelis taklim, orang pengen kumpul di pengajian. Dia kagak tahu yang namanya umur. Yang namanya umur kita itu bagaikan lilin. Tahu nggak lilin? Tahu nggak lilin? Oh, yang kita pekong dibakar merah gede banget. Bagaikan lilin, ketika lilin tersebut dibakar, maka sesungguhnya lilin akan meleleh. Ketika lelehan terus sampai dia, maka akan habislah redup yang namanya dari cahaya. Ketika pada saat itu pun akan habis. Inilah dia namanya umur. Bahkan kalau kata pedagang es, umur maka ya batu es. Dipakai nggak dipakai? Habis. Kalau bukan es bukan begitu. Dijual kagak dijual habis. Benar gak? Mau panas mau hujan habis. Nah inilah umur kita. Makanya dengan kesempatan yang Allah berikan sampai sekarang malam hari ini, kita gunakan umur kita dalam meraih kebaikan-kebaikan Allah. Terlebih bersyukur kita, alhamdulillah, di tempat kita, di lingkungan kita, di kampung kita. Malam Jumat ada kegiatan, malam Sabtu ada kegiatan, malam Rebo ada kegiatan, malam Minggu ada arisan. Kalau kegiatan pun kagak ada arisannya, habis kagak punya modal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaatkan masa sehat badan kita sebelum sakit. Tadi udah dibilang jamaah, alhamdulillah umurnya 25 masih kuat, main bola 2 kali 45 menit kencang masih. Tuh Pak Hari masih kencang. Kalau dibilang sama saya zaman dulu udah saya babat itu. Zaman sekarang agak kuat beban dia. Artinya inilah yang kita tidak bisa dibohongin dalam diri kita. Semakin tua usia kita, yang namanya penyakit udah mulai tumbuh. Benar. Apalagi kalau udah tanggung bulan, kalau yang kerja itu sakitnya udah tumbuh. Kenapa? Aduh, kamu udah tipis kepala yang bergajian tuh udah mulai tumbuh. Benar kan? Udah mulai tumbuh. Artinya ini, mari sama-sama kita kesempatan. Badan kita masih sehat, masih kuat. Kalau seandainya nanti usia kemudian badan udah sakit, mau kemana? Kesempatan itu akan habis, kita sia-siakan. Yang kemudian setelah masa tua, masa muda, yang kemudian masa kaya kita sebelum masa miskin itu datang. Ya hari ini malam punya duit 10.000, ntar infak jalan isi. Jangan minta kalau punya duit cepet baru mau nikah, kapan punya ya orang kerja kagak sudah mau bagi. Tetapi ada kesempatan sedikit berapapun rezeki kita, mari sama-sama kita berinfak, kita bersedekah. Bahkan dalam diajarkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Hai orang-orang, hai manusia, bersedekahlah kamu dari harta yang telah aku berikan sebelum di antara dirimu dan keluargamu diambil sama Allah. Kemudian ketika sudah diambil sama Allah, bagaimana? Baru penyesalan yang dirasakan. Apa kata orang-orang yang sudah meninggal, orang yang di dalam kuburnya? Bukan diam aja. Jadi hati ini kita yang malam hari ini kumpul di tempat ini, apa katanya? Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikan aku kesempatan bisa hidup sebentar, sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, berapapun engkau berikan kesempatan hidup, maka aku akan bersedekah.
yang kemudian aku akan berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga aku bisa termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ini alhamdulillah nih, saya lihat di tampang-tampang ahli surga semua, orang-orang soleh semua nih. Mudah-mudahan Pak Ibrahim ketawa gua duluan pasti. Mudah-mudahan orang yang udah meninggal, udah wafat dalam kuburnya mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ketika dulu ada kesempatan, dia menyesal tidak dimanfaatkan dengan baik yang sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu gambaran buat diri kita, pelajaran buat kita. Biarin waktunya cuma sebentar, 30 menit, 1 jam, 2 jam kita duduk dalam suatu majlis, bagaikan kita sholat sunnah rakaat 1000 rakaat. Bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Bisa apa? Yang ada semurah. Jangankan itu, kita tarawih di musola kalau udah 3 rakaat aja, udah itu imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi 12 kelar. Yang ada Ustaz Ismail tidur ya. Itu ketika kemudian duduk kita di dalam suatu pengajian seperti ini, bagaikan kita menengok 1000 orang sakit. Sekarang kalau satu orang sakit, gak usah jauh-jauh dah, mobil bawain seblak semangkok, bawain 1000 orang, gak dibayar, ubah dia datang. Bagaikan kita menengok saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang sakit 1000 orang, yang kemudian bagaikan kita melayani saudara kita yang meninggal 1000 orang. Bang David ngelawat 5.000. Kata Bang David, ya ngelawat 5.000, biarin. Kalau 10 orang masih saya jawanin. 1.000. Kata Bang David, jual motor urusannya. Nih. Inilah keberuntungan-keberuntungan yang kita tanpa kita rasa, mau tidak mau, yang harus kita laksanakan. Malam hari ini kita raih kebaikan. Bahkan malam hari ini banyak sekali hal-hal yang terjadi ketika di malam bulan Muharram ini. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh selamat, kapalnya berlabuh, kemudian dari banjir yang selama 1 tahun seluruh di alam dunia ini. Bahkan Nabi Nuh itu luar biasa. Kenapa? Nabi Nuh ketika umatnya tidak percaya dengan dia, umatnya kemudian tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh, Allah perintahkan, hai Nuh, engkau segera membuat kapal. Apa kata orang? Nabi Nuh udah gila. Orang musim panas begini kering dia bikin kapal. Untungnya bukan Ustaz Yamin yang ngalamin. Kalau Ustaz Yamin orang dengan gua kerja di Arido kayak. Pada saat itu Nabi Nuh disuruh bikin kapal oleh Allah. Ya Allah, aku akan bikin kapal. Kemudian dari apa? Dari kayu. Kayunya dari mana? Tanam pohonnya. Tanam pohon sampai semua bikin kapal selesai. Akhirnya disuruh masuk semua orang-orang yang masih percaya kepada dia masuk. Sampai seluruh binatang-binatang semua diajak masuk ke kapalnya. Tapi nggak gampang. Ketika perjalanan sedang membuat kapal, orang-orang lagi udah bilang Nabi Nuh itu gila, dia bikin kapal di udara cuaca yang begitu luar biasa, nggak pernah hujan, kering, benar-benar kering. Akhirnya itu kapal bukan dipakai buat apa, sampai ada orang buang hajat di kapal. Saking kagak demennya sama Nabi Nuh. Ketika pada saat itu satu lagi orang ke kapal kirain ngapain buang hajat, datang lagi. Sampai ada orang yang sakit nggak bisa jalan, pengen menghina yang namanya Nabi Nuh, akhirnya digotong. Begitu digotong, ya namanya orang kagak bisa jalan, digotong, jatuh di tumpukan yang orang buang hajat.
Akhirnya begitu jatuh semua diangkat. Begitu diangkat jatuh, itu herannya. Baik. Begitu baik, akhirnya cerita, wow, di kapal Nabi itu ada obat yang mustajab. Ada orang datang berbondong-bondong ambil itu semua. Yang tadinya udah kotor-kotoran manusia, akhirnya dikembalikan, dibersihkan melalui pun manusia. Nah, di situ perjuangan perjalanan Nabi Nuh sampai akhirnya terjadilah hujan badai segala macam semua sampai mata air gunung semua mengeluarkan air, maka terjadi bah besar, banjir yang amat dahsyat. Yang kemudian di situ ada putra Nabi yang namanya Kan'an. Gak mau ikutnya, ya Kan'an, ya Bunaya, dipanggil. Akhirnya apa katanya? Aku tidak mau ikut engkau. Aku tidak mau ikutmu ayahku. Aku akan lari ke gunung yang paling tinggi. Apa kata Nabi? Semua apapun yang saat ini semuanya akan kena banjir. Kemudian akhirnya dia masih panggil anaknya. Ya Bunaya, ya Bunaya, ya Bunaya. Akhirnya Allah bilang, hai, itu semua bukan saudaramu, bukan keluarga, bukan anakmu. Sesungguhnya keluargamu ada yang ada bersama denganku di dalam kapal. Itu perjuangan Nabi Nuh. Itu semua Nabi Nuh selamat berserta umat yang dalam kapal terjadi di bulan Muharram. Kemudian lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia bersama dengan Raja Namrud. Bukannya botol Brut, bukan. Raja Namrud. Dengan Raja Namrud ketika pada saat itu Nabi Ibrahim, orang tuanya sebagai pembuat berhala, sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim akhirnya dihancurkan berhala-berhala patung itu yang ada di sekitaran Ka'bah. Tetapi pintar, ada dua patung yang besar-besar tidak dihancurkan, malah kampak buat menghancurkan, digantungin di lehernya. Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Kenapa aku yang disalahkan? Kalau engkau ingin tahu siapa yang menghancurkan teman-temanmu ini, patung-patungmu ini, tanya tuh sama yang paling gede. Akhirnya kata, Ibrahim, apakah engkau gila? Itu patung, dia tidak bisa. Ngapain kamu sembah? Dibalikin. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Ketika pada saat itu Nabi Ibrahim ditangkap akan dibakar dengan api unggun yang begitu besar, maka di situ Allah turunkan ayat Qul libadaya lawan anak Ibrahim. Nabi Ibrahim minta diapain namanya? Diamalin insya Allah. Ya Pak Ibrahim. Begitu diamalin insya Allah besoknya dicoba megang nak Nabi masak. Panas. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Qul libadaya lawan anak Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari tentunya api. Akhirnya Nabi Ibrahim sudah selamat itu pada bulan Muharram. Bahkan dia kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ganteng apa enggak? Ganteng apa enggak? Gantengan mana sama Nabi Muhammad? Jangan salah. Oh, alhamdulillah bini saya lagi hamil. Baca besok surat Yusuf biar kayak Nabi Yusuf. Lahirnya Nabi bapaknya David, dia David. Nabi Yusuf selamat dari diceburkan di dalam sumur. Dia ini kejadiannya selamat diangkat, yaitu di bulan Muharram sampai bapaknya Nabi itu ada Yakub. Ada Nabi Yakub. Nabi Yakub pun selamat, matanya buta. Alhamdulillah itu di bulan Muharram. Makanya sekali lagi jamaah yang dirahmati dan berkah. Ini adalah bulan Muharram, bulan Syahrullah, bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan. Sesungguhnya Allah menciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan, tetapi yang 4 bulan diistimewakan. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu lagi jauh, yaitu bulan Rajab.
Inilah bulan-bulan, oleh karenanya kesempatan di bulan ini, mari sama-sama kita banyak beristighfar kepada Allah. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga dan lebih-lebih dianjurkan kita bersedekah. Paling tidak besok jangan sampai kita lewatkan, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Tasu'a dan Asyura. Ntar begitu ditanya, Bang, apa tuh Tasu'a Asyura? Bininya lagi 2, bukan. Yang satu bininya namanya Syura, ya udah jadi 2. Tasu'a dan Asyura jangan dilewatkan. Besok laksanakanlah puasa tersebut. Paling tidak kita sudah mengamalkan. Bahkan malam hari ini alhamdulillah tadi ketua udah siapin yang namanya susu. Sunnah nih, sunnah Nabi minum susu. Itu diajarkan oleh siapa? Oleh seorang ulama besar, Abu Maliki. Dia ketika di bulan Muharram, di situ dia membagikan santri-santrinya, tetangganya semua bersedekah dengan susu yang dia berharap. Susu adalah salah satu benda cairan. Ketika susu itu putih bersih, artinya dia mohon agar tahun depan, tahun yang akan datang, seperti tahun besok 1447 Hijriah, ini akan lebih bersih. Kemudian susu manis, kecuali susu yang ada di tempat yang umurnya 75 tahun cair, jangan coba-coba, bukan bisa. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang patut kita syukuri. Artinya malam hari ini kita bisa masih bersama duduk dalam satu rangkaian istiqomah. Ketika kita mulai istiqomah, insya Allah nanti akan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita laksanakan ini karena kita istiqomah. Apabila jamaah punya segala sesuatu dengan malam hari ini, dengan keistiqomahannya, kita pasrahkan kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin dia bayang sampai saat ini saya masih belum bisa beribadah dengan baik, saya belum melakukan hal-hal dengan kebaikan yang lebih baik, maka ingatkan malam hari ini. Mumpung malam hari ini ibarat lembaran baru yang baru saja kita terima tadi pada maghrib, yang tentunya akan kita telusuri apakah kita tulisan tersebut menjadi merah, apa tersebut itu menjadi hitam, apa tersebut itu menjadi biru, tergantung bagaimana diri kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setubia tadi sudah kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya ketika hai manusia orang, ya orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah. Tetapi ingat, sesungguhnya kita bertakwa, kita beribadah kepada Allah, tidak lain tidak bukan itu untuk bekal kita nanti. Artinya jangan kita berharap istiqomah yang kita laksanakan, kemudian apapun kebaikan yang kita laksanakan, tetapi semua itu akan menjadi bekal kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian jangan khawatir, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan Allah Maha mengetahui, nggak bakalan hilang dari catatannya. Nah inilah yang keberuntungan kita. Bahkan ketika di bulan Muharram ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mau tidak mau, direncanakan atau tidak, alhamdulillah kita lahir di alam dunia ini. Pada saat-saat ini kita sudah termasuk bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya Nabi Muhammad, kita menjadi umatnya yang akan nanti insya Allah mendapatkan syafaatnya. Bahkan umat kita sebagai umatnya Nabi itu pernah diiri. Siapa yang iri? Yang cemburu kepada kita. Nabi Allah Adam. Kira-kira kalau kita berpikir, Nabi Adam duluan apa belakangan? Nabi Adam duluan apa belakangan?
Nabi yang pertama. Kalau duluan Nabi. Kenapa? Nabi sudah ada cahayanya sebelum para Nabi. Kila wa Adam, qala Adam bini alal marati, kila wa Nuh. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah Nabi Muhammad itu Nabi Adam? Bukan. Sesuai dengan cahayanya Nabi Muhammad, maka Nabi Adam mendapat derajat yang paling tinggi. Artinya Nabi yang pertama. Ketika Nabi Adam Nabi yang pertama, ada 4 hal yang Nabi Adam tentunya dia merasa cemburu kepada kita selaku umatnya. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah di tempat yang penuh kemuliaan. Nabi Adam ada di dunia atau di surga? Dia ada di dunia di surga. Adanya di surga. Yang kemudian ketika Nabi Adam melanggar satu hal yang dilarang oleh Allah, la taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon yang namanya satu buah kulbi. Akhirnya Nabi Adam melanggar hal tersebut. Bukan hanya dia memakan, dia mendekat saja tidak boleh dimakan. Maka ketika pada saat itu Nabi Adam melakukan kesalahan satu apa banyak? Satu. Ketika melakukan hal tersebut terlepas pakaian kebesaran. Bukan hanya itu, ketika terlepas telanjang bulan Nabi Adam jatuh dari surga ke alam dunia. Ya kemudian ketika sudah jatuh di alam dunia, dia sendiri apa berdua? Sendiri apa berdua? Sendiri. Kalau Haji Ibrahim dalam dunia dia kawin Haji. Ketika jatuh di alam dunia dipisah sama istrinya Siti Hawa. Yang kemudian Nabi Adam sadar dengan dosa-dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu akhirnya doanya diijabah sama Allah. Kejadiannya di bulan Muharram. Apa yang diinginkan tadi? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, umat Nabi Muhammad ketika dia melakukan dosa di alam dunia, ngarepin kemana? Ke surga. Tentunya nanti kita berharap bahwa kita akan meraih kebaikan masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Umatnya ketika dia melakukan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah di alam dunia, dia berharap masuk surga. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad dia melakukan suatu hal maksiat dosa, dia telanjang. Kira-kira habis melakukan maksiat dosa telanjang, dia memakai baju masih ada nggak bajunya? Bisa nggak? Bisa dia pakai lagi. Tapi kalau Nabi Adam ketika pada saat itu dia melanggar, terbuka bajunya. Baju kebesaran dalam surga jatuh ke alam dunia. Memang Nabi Adam ke alam dunia pakai baju. Untung aja dia kagak masuk angin. Benar-benar. Makanya Nabi Adam berkata, ya Allah, umat Nabi Muhammad ketika dia melakukan dosa dalam keadaan lainnya, setelah dia melakukan dosa, dia mau pakai baju lagi masih ada. Yang kemudian Nabi Adam melakukan dosa jatuh ke dunia, dipisah sama istrinya. Tapi umat Nabi Muhammad dia melakukan kesalahan, terpisah sama istrinya. Kagak kan? Yang ada bininya dibohongin mulu. Benar ya? Dibohongin bininya mana? Yang kemudian ketika umat Nabi Muhammad dia berdoa malam hari ini, kita berdoa di musola dulu udah, kemudian di berdoa dimanapun yakin ikhlas karena Allah, maka doa itu akan diterima. Tetapi Nabi Adam ketika dia berdosa, dia berdoa berzikir mohon kepada Allah, kalau bukan kau berdoa di kota Mekah, maka doamu aku tidak akan terima. Enak apa enggak? Kita berdoa dimanapun diterima oleh Allah. Makanya apa kata Allah? Ketika umat Nabi Muhammad dia melakukan dosa, kemudian dia berdoa mohon ampun, di mana tempat? Tidak tertentu dengan harus kota suci Mekah.
Kalau seandainya ketentuan begitu Haji Ibrahim, dia baru baca kita mau terus baca doa, kita nggak pulang udah. Cuma kagak diterima orang Arab, beda hidupnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keberuntungan kita ketika kita ada di bulan Muharram, kita melaksanakan istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya dinilai catatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita harus sekali lagi baca suratul Fatihah. Kita akan baca doa awal tahun. Mudah-mudahan doa yang kita baca pada malam hari ini dijawab dengan harapan-harapan yang banyak sekali. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita, dikuatkan iman dan bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bermohon kepada Allah, kita punya anak, kita punya saudara, kita punya keluarga, mudah-mudahan keluarga kita pun, anak-anak kita pun mudah-mudahan menjadikan anak yang waladun soleh dan saleh. Untuk cucu-cucu kita yang ke depan pun mudah-mudahan selalu dikuatkan imannya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bermohon kepada Allah untuk orang-orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan diterima amal ibadah, diampuni dosa dan kesalahannya, doakan menjadikan qadha min riyadil jannah. Khusus untuk kegiatan majlis kita, semua majlis kita yang kita laksanakan, mudah-mudahan semuanya disiarkan oleh Allah, kita diberikan kekuatan untuk sama-sama dalam melaksanakan istiqomah. Ala hadhihi ya wa likulliyatin sholihah ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد وظلنا يا مغفور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالقلب وتنفرج بالقرآن وتغنى بالطعين وتغنى بالرقائب وخذ القواتهم وتستقمه بوجه الكريم وعلي والربي وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والنبي بيننا وبينهم بالخيرات واغفر والأموات أمن الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن الشقاوة القدر ومسدة الأعداء من البلاء ما نعلم ولا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأغني الغني الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا أمر جديد قد أكمل. أسألك الإسماء به من الشيطان والأغنياء والجن والأوراد عن هذه الناس والأمارات بالسوء والاستغفار بما يقرب إليك الزلفى بهذا الجلال والإكرام بهذا الجلال والإكرام بهذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.